من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Fa ma'asyiral muslimin ikhwanana fid dini rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan apapun kita masih bisa bermajelis ta'lim, majelis zikir. Di dalamnya Nabi SAW mengumpamakan seperti kebun-kebun di surga. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, kita bisa hadir. Ini semua tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan membaca risalah bekal untuk setiap pendidik. Kita sampai di pembahasan terakhir dari kitab ini, yaitu adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik umat. Ini penyempurna dari risalah ini. InsyaAllah kita selesaikan mudah-mudahan di hari ini, sehingga pertemuan yang akan datang bisa kita kembali kepada kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah Al-Murattaba 'alal Hurufi Hijaiyah, halaman 104. Yang pertama, termasuk adab Nabi SAW dalam mendidik umat adalah menyambut peserta didik, menyambut santri, menyambut para thalabul ilm. Berdasarkan hadis Safwan ibnu Asal al-Muradi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaqiun fil masjidi ala burdin lahu. Dahulu aku pernah datang kepada Rasulullah SAW sedangkan beliau sedang bersandar dengan pakaian merah beliau di masjid. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ini ji'tu atlubul ilm. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang kepadamu untuk menuntut ilmu. Dan begitulah Nabi SAW sangat mudah untuk ditemukan. Dan beliau biasa di mana? Di masjid. Bukan berarti apa? Tidak di rumah. Tapi kebiasaan beliau ketika siang hari atau hari kerja, hari aktif, beliau sering apa? Di tempat-tempat yang mudah untuk ditemukan. Biar apa? Siapa tahu ada orang yang mau masuk Islam, mendengarkan kebaikan, kemudian bisa bertanya, mencari fatwa, kemudian melaporkan apabila ada hak yang terambil oleh orang lain, dan seterusnya. Begitulah hendaknya para pemimpin, jangan mempersulit rakyatnya ketemu mereka. Ini kemudian memberikan pelajaran kepada kita apa? Al ilmu yu'ta wa la ya'ti, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, ilmu itu didatangi, bukan datang. Ini termasuk adab menuntut ilmu. Imam Malik pernah didatangi oleh khalifah untuk meminta Imam Malik mengajarkan ilmu kepada putranya. Maka Imam Malik meminta syarat, bawa anakmu ke sini, ke rumah. Jadi bukan Imam Malik datang ke istana negara, istana kerajaan, singgasana para pemerintah, bukan, tapi datang ke sini siapa yang butuh. Dan ini termasuk apa? Pengagungan ilmu. Meskipun dia anak presiden, raja, harus tunduk dengan ilmu, harus merendah, karena ilmu itu adalah sesuatu yang berharga, tidak mungkin diperoleh dengan cara apa? Menghinakan ilmu dan para ahlinya.
Jadi alhamdulillah kita hadir di sini bukan untuk apa? Minta ilmu, tapi kita menuntut ilmu berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar apa yang diucapkan oleh Safwan, beliau mengatakan marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Dan ini termasuk adab seorang guru ya. Hendaknya menyambut orang yang datang kepadanya untuk menuntut ilmu. Selagi dia punya waktu, dia memiliki ilmu, hendaknya dia menyampaikan ilmu tersebut semampu dia. Kemudian kata Nabi SAW, talibul ilmi la tahuffuhul malaika wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Kata Nabi SAW, penuntut ilmu itu akan dikelilingi ya, oleh para malaikat dan mereka menaunginya dengan sayap-sayap mereka yang lebar, dikepakkan sayapnya, dinaungi dengan sayap para malaikat. Summa yarkabu ba'dhum ba'dhan hatta yablughu sama'ad dunya min hubbihim lima yatlub. Kemudian malaikat itu saling tindih menindih, naik di atas malaikat yang lainnya sampai puncak langit dunia, yaitu langit yang pertama, lantaran kecintaan mereka terhadap apa yang dicari. Apa? Ilmu. Jadi para malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menaungi orang-orang yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang besar. Fama ji'ta tatlub. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Safwan, apa yang engkau hendak cari? Ya, maksudnya ilmu apa? Maka kata Safwan, ya Rasulullah, la nazalu nusafiru bainal Makkah wal Madinah. Kami senantiasa atau sering safar antara kota Mekah dan Madinah. Fa'aftina anil mashi al-khufain. Maka berilah fatwa untuk kami tentang mengusap khuf. Khuf itu adalah sepatu. Tapi sepatu dalam artian sepatu yang menutupi hingga mata kaki. Kalau ada sepatu yang enggak nutupi mata kaki, maka dalam mustalah syar'i bukan dinamakan sepatu tapi apa? Na'al, sandal. Meskipun bentuknya sepatu pantofel ya, dari kulit atau apapun ya, seperti sepatu saudara kita atau yang sering dipakai oleh orang anak-anak sekolah. Meskipun dinamakan sepatu dalam istilah kita, tapi secara istilah syar'i bukan dinamakan khuf tapi na'al, sandal. Kalau itu dari kain maka dinamakan jawrab atau kaos kaki. Maka Nabi SAW memberikan fatwa. Faqala Rasulullah SAW, salah satu ayyamin lil musafir wa yaumun wa lailatun lil mukim. Mengusap khuf itu batasnya maksimal 3 hari untuk orang yang safar. Kemudian Nabi SAW memberikan faidah tambahan meskipun tidak diminta. Dan ini termasuk apa? Adab mengajarkan ilmu. Rasulullah SAW memberikan tambahan dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim, yang tidak safar. Jadi tatkala kita misalnya dalam keadaan kurang fit, sakit, kita berwudu, nah, kemudian dingin, kita boleh pakai sepatu, boleh pakai kaos kaki. Kemudian tatkala kita batal hendak wudu, maka ketika kita wudu tidak perlu melepas sepatu atau kaos kaki kita. Jadi ketika setelah mengusap kepala dan telinga, cukup kita apa? Mengusap bagian luar sepatu atau kaos kaki kita. Ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan di bab fikih. Dan bahkan Nabi SAW memerintahkan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum untuk menyambut setiap penuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sayatikum aqwamun yatlubunal ilm. Akan datang kepada kalian orang-orang yang hendak menuntut ilmu.
Nabi SAW apa? Mengabarkan akan ada umat ini yang datang dari segala penjuru dunia untuk cari sahabat, untuk apa? Menuntut ilmu. Dan beliau bukan dukun, ya. Sok tahu, karena ini dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan tinggalkanlah dukun-dukun itu. Fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum. Apabila kalian mendapati mereka datang kepada kalian menuntut ilmu, ucapkanlah untuk mereka marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqnuhum, dan buatlah mereka ridho. Dengan apa? Dengan mengajarkan apa yang mereka inginkan. Belajar akidah, ajarkan akidah. Mereka ingin bertanya jawaban kita tentang masalah fikih, maka berikan semampu kita. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, termasuk adab Nabi SAW dalam mendidik umat adalah mendekati yang diajak bicara. Apabila sekiranya Pak, kalau jarak jauh tidak bisa tersampaikan secara optimal. Berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, "Uhduru dzikra wadnu minal iman." Hadirilah khutbah atau ilmu dan mendekatlah kepada imam yang berbicara. Fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akharu fil jannah wa indakhalaha. Faidah tambahan. Karena semakin seorang itu menjauh, ya, dari imam, dari yang mengajarkan ilmu, niscaya dia diakhirkan masuk ke dalam surga. Yang jauh-jauh segera mendekat biar cepat masuk surga, sekalipun dia akan memasukinya. Ya, kata Nabi SAW, jangan jauh-jauh dari sumber pembicaraan. Ya. Duduk di majelis taklim, termasuk adabnya adalah mendekati ustadznya, mendekati ahli ilmunya, tidak apa? Tidak di belakang. Pilih yang paling depan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Meskipun ya, orang yang jauh itu juga akan memasuki surga apabila S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku, yaitu dia membawa keimanan. Kemudian yang ketiga, menghadapkan wajah ke arah yang diajak bicara. Ini juga termasuk adab Nabi SAW. Dan hendaknya apa? Kita sebagai umatnya mencontoh beliau. Kalau diajak bicara, jangan sibuk main HP. Ya, ini fitnah ini ya. Ujian zaman milenial. Gadget. Sambil ngobrol, sambil main game. Sambil ngobrol, sambil balas chatting. Ya, mestinya izin. Berdasarkan hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mal qitalu fisabilillah." Wahai Rasulullah, apakah jihad fisabilillah itu? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan. Karena di antara kami itu ada yang berperang karena marah, emosi. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada juga yang berperang karena fanatisme. Mungkin kaumnya diganggu, ya, bukan untuk membela agama Allah. Farafa'a ilaihi ra'sah, maka Rasulullah SAW tatkala mendengar itu, beliau mengangkat kepalanya. Angkat kepalanya, memperhatikan orang yang berbicara. Wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'ima. Maka Nabi SAW, kata Abu Musa Al-Asy'ari, tidaklah beliau mengangkat kepalanya kecuali orang yang mengajak bicara Nabi itu dalam keadaan berdiri. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillahi azza wajalla. Siapa saja yang berperang supaya kalimat Allah la ilaha illallah itu yang paling tinggi di atas semua kalimat fanatisme, asobiyah, maka dialah yang berjihad di jalan Allah. Ini penting ya, termasuk
syarat dikatakan jihad fisabilillah adalah karena bermaksud untuk meninggikan, memuliakan kalimat la ilaha illallah, bukan sekedar apa? Membinasakan orang-orang kufar. Kemudian yang keempat, menenangkan hadirin, menenangkan para santrinya. Jangan sampai kita mengajarkan dalam keadaan santri itu ribut, ya, dalam keadaan tidak tenang, sehingga apa? Mereka tidak memahami apa yang disampaikan. Apalagi apa yang disampaikan adalah Al-Quran, hadis Nabi SAW. Qalil adab. Apabila ada seorang menyampaikan ilmu, kemudian kita ramai, sibuk dengan urusan kita. Sebagaimana hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ketika haji wada, haji perpisahan Nabi SAW, beliau berkata kepadanya, istamsitin nas, wahai Jarir, buat orang-orang itu diam. Maka Jarir pun meminta orang-orang yang berkumpul di haji wada untuk diam. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, la tarji'u ba'di kufaran, janganlah kalian kembali peninggalanku setelah aku wafat kepada kekafiran. Ini Rasulullah SAW apa? Meminta agar salah seorang muridnya, yaitu Jarir bin Abdullah, untuk menenangkan para hadirin sebelum beliau menyampaikan perkara yang penting. Dan kemudian Rasulullah berkhutbah dengan khutbah yang kita kenal, yaitu di Arafah, dan diulang tanggal 10-nya di Mina. Kemudian yang kelima, menyapa para santrinya dengan memanggil namanya atau memberikan julukan yang baik, ya. Ini termasuk adab Nabi SAW. Supaya apa? Supaya perhatian, dipanggil namanya atau dipanggil kunyahnya kalau apabila dia punya kunyah, ya Ibn Abdillah atau ya Aba Ahmad dan seterusnya. Dan ini membuat apa? Santri itu merasa diperhatikan, mendapatkan, bahkan mungkin bisa merasa apa? Mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Oh, guru saya perhatian memanggil nama saya, apalagi yang dipanggil namanya panjang disebutkan semua. Contohnya hadis Abdurrahman ibnu Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadaku, ya Abdurrahman ibn Samurah. Rasulullah memanggil namanya lengkap dan nama bapaknya. Pernah kita manggil murid kita dengan sampai nama bapaknya? Kalau di Indonesia nyebut nama bapak jadi bahan olo-oloan. Tapi kita harus biasakan, apalagi kondisi sekolah kita, ma'had kita dikondisikan apa? Sesuai sunnah Nabi SAW. Coba kita apa? Mempraktekkan apa yang Rasulullah SAW berikan teladan. Wahai Abdurrahman putranya Samurah, la tas'alil imarah, jangan kamu minta jabatan. Jangan minta jabatan. Apakah di sini khusus Abdurrahman? Jawabnya enggak, ya? Ya, ini nasihat untuk semuanya. Jangan minta jabatan. Kenapa? Fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Apabila kamu minta jabatan terus kamu diberi, maka engkau akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sibuk dengan jabatan itu, tidak akan ditolong. Sehingga kemalangan, enggak bisa tidur dengan tenang, ya. Habis waktunya untuk apa? Ngurusi amanah yang dia kerjakan. Dan apabila Allah tidak menolong, sangat mungkin dia jatuh ke dalam kemaksiatan, entah itu korupsi, ya, kemudian penyelewengan, laporan palsu dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Dan bilang kamu tidak meminta jabatan tapi diberikan amanah,
maka Allah akan menolongmu. Nolong apa? Nolong engkau supaya menunaikan amanah yang diberikan. Ini perlu dibacakan ya, apalagi mendekati pilkada, supaya apa? Tidak gaduh gara-gara beda pilihan, persengketaan antara keluarga, kerabat dan kaum muslimin. Ini sangat berbahaya. Kemudian contoh yang lain dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bahkan beliau memanggilnya, ya, bahkan mengulanginya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Mundir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Abu Mundir. Rasulullah tahu nama aslinya, yaitu apa? Ubay ibnu Ka'ab, sahabat yang mulia, yang hafal Al-Quran, yang bacaan Al-Qurannya itu paling fresh. Seperti apa? Seperti saat awal turunnya. Sehingga apa? Suaranya Ubay ibnu Ka'ab ini dijadikan apa? Oleh Umar bin Khattab sebagai imam sholat tarawih. Sedangkan kita ketahui sholat tarawih panjang, bacaannya juga panjang, karena 11 rakaat atau lebih daripada itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW setelah memanggil kunyahnya? Atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abu Mundir, tahukah engkau sebuah ayat di dalam kitab Allah yang engkau hafal dan itu adalah ayat yang paling mulia? Maka Ubay mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan lagi, ya Abal Mundir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abu Mundir, tahukah satu ayat di Al-Quran yang paling mulia yang kau hafal? Maka dengan tawaduknya Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Beliau membaca ayatul kursi. Maka Nabi SAW fadaraba fi sadri, beliau pun menepuk dadanya Ubay ibnu Ka'ab. Wa qala wallahi liyahnikal ilmu Abal Mundir. Kata Nabi SAW sambil menepuk dadanya Ubay, beliau mengatakan, demi Allah semoga ilmu menjadi mudah untuk engkau pelajari, wahai Abul Mundir. Faidah dari hadis ini bahwasanya kunyah, nama panggilan itu sunnah, enggak wajib. Apa maksudnya? Kalau ada seorang punya kunyah di kalangan orang-orang dahulu itu mulia, orang mulia, meskipun juga menyebut nama, misalnya kunyah yang lain, misalnya Ibn Abdillah, wahai putranya Abdullah, Ibna Abdul Muttalib, dan seterusnya juga termasuk kunyah. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang muslim kemudian membenci kunyah sampai buat olok-olokan Abu Rondo, ya. Ini adalah termasuk penghinaan. Sangat berbahaya orang-orang semisal ini. Harus kita apa? Hati-hati dari orang-orang semisal ini, membuat citra kunyah jadi jelek, ya. Bahkan ada kaum muslimin yang apa? Tidak suka. Apa ini abu-abuan, abu gosok dan seterusnya. Ini adalah pelecehan. Karena termasuk syariat yang dibawa oleh Nabi SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Di antaranya adalah memberikan kunyah. Kemudian kami juga bawakan di sini hadis Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah Subhanahu wa taala dan haknya hamba yang menunaikan haknya Allah. Bahkan Nabi SAW mengulangi penyebutan namanya, ya, beserta nama bapaknya. Kemudian yang keenam, beliau Nabi SAW termasuk adabnya adalah melakukan kontak fisik. Dan tentunya kontak fisik ini ada bukan untuk mendolimi atau menakut-nakuti, bukan. Tapi apa? Bentuk kasih sayang, perhatian,
misalnya dengan menyentuh tangannya atau menyentuh dadanya, ya, seperti kepada Ubay bin Ka'ab tadi, atau menyentuh bahunya, bahkan menyentuh kepalanya. Bahkan Nabi SAW mencium anak kecil, sehingga apa? Antara murid dan guru itu seperti apa? Antara bapak dan anak, bukan seperti apa? Presiden dengan rakyatnya. Ini sangat sulit untuk berkomunikasi, ya. Dalam hadis yang lain selain hadis Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkisah, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, kata Abdullah bin Umar. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Sambil memegang pundaknya, ini menunjukkan apa? Tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti apa? Orang yang asing, mampir di sebuah negeri. Namanya orang mampir apa? Tidak akan lama-lama di negeri tersebut. Atau jadilah orang yang mengembara menuju negeri akhirat. Tidak lupa tujuan. Jangan sampai terlena dengan dunia ini. Juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafi baina kafaihi tasyahhud." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepadaku bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan surat. Kama yu'allimuni surata minal Quran, sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran, sebuah surat dari Al-Quran kepada beliau, yaitu bacaan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bagaimana Rasulullah mengajarkan tasyahud dengan apa? Dengan beliau seperti mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena bacaan tasyahud ini adalah wajibatus sholat, yang apabila seorang tidak membacanya sengaja, maka batal sholatnya, ya. Maka diajarkan sebagaimana diajarkan Al-Quran. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk ahli tafsirnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa baina dhahranaina falamma qubida qulna assalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacaan tersebut kami baca saat beliau masih hidup. Kata Ibnu Mas'ud, tatkala beliau wafat kami pun membacanya dengan assalamu ala nabi. Ini kalau kita perhatikan bacaan tasyahud kita biasanya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Menurut Abdullah bin Mas'ud, dan ini ijtihad beliau wallahu ta'ala alam, beliau mengubah tatkala Nabi SAW wafat dengan lafaz assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, menghilangkan dhamir mukhatab. Kenapa? Beliau sudah wafat. Ini sebagian para ulama mengatakan ini ijtihad beliau, ya, dan beliau ini menyendiri di dalam bab tasyahud ini. Sedangkan sahabat yang lainnya meriwayatkan dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan yang mengikuti pendapatnya, mazhabnya Abdullah bin Ibnu Mas'ud adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan oleh beliau dalam Fathul Bari beliau. Kemudian ulama belakangan adalah Syekhuna Al-Albani rahimahullah. Dalam sifat salat Nabi, beliau menguatkan semua bacaan tasyahud mengikuti bacaannya tasyahudnya Abdullah ibnu Mas'ud. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketujuh, memberikan pendahuluan sebelum inti materi, memberikan muqaddimah atau tamhid. Berdasarkan hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kami khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sangat panjang itu. Bukan sekedar apa?
hiasan saja, bukan sekedar hiasan. Ini menunjukkan apa? Isi khutbah hajah ini sangat penting, sehingga sampai-sampai apa? Rasulullah SAW mengajarkan khutbah semisal itu. Dan Nabi SAW pernah berkhutbah dengan mukaddimah, ya bukan khutbatul hajah. Nah, karena itu para ulama menyebutkan khutbatul hajah hukumnya hanya sunnah, tidak sampai wajib. Maka siapapun yang berkhutbah atau menulis kitab membukanya dengan khutbatul hajah, maka itu sunnah dan boleh, mubah. Dan termasuk sunnah pula memulai khutbah atau menulis kitab itu dengan selain daripada khutbatul hajah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah membaca itu semua, beliau mengatakan summa yatakallamu bihajatihi. Setelah beliau membaca khutbatul hajah, kemudian membaca 3 ayat atau 3 surat, surat Ali Imran, surat An-Nisa, kemudian surat Al-Ahzab, kemudian beliau baru memulai pembicaraan yang beliau inginkan. Kemudian yang ke-8, menyampaikan pelajaran dengan jelas dan terstruktur. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tartilan atau tarsil. Tartilun atau tarsilun. Dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat tartil dan tarsil. Apa itu tartil tarsil? Yaitu mengucapkan sesuatu secara perlahan, tidak cepat-cepat. Biar apa? Biar bisa dihafal, biar bisa diikuti oleh para sahabat, dan melafadzkan hurufnya dan harokatnya secara jelas. Ini termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman fadlan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Kata beliau radhiyallahu anha, adalah tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas terstruktur yang dapat dipahami oleh setiap yang mendengarnya. Ini secara umum. Tentunya tidak mungkin semua manusia faham dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Tidak ada pertanyaan. Dan buktinya apa? Ada pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat. Karena beliau atau mereka para sahabat tidak faham dalam beberapa perkara. Misalnya dalam penggunaan istilah-istilah tertentu. Misalnya tentang tanda-tanda hari kiamat, banyaknya al-harj. Maka para sahabat bertanya, wa mal harj ya Rasulullah? Apa itu harj wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan isyarat. Ini apa? Al-qatl. Banyaknya terjadinya pembunuhan. Dan kita ada di masa yang apa? Nyawa itu mudah, ya. Mencuri masa mati. Mencuri ayam di masa mati. Mencuri apa? Sepeda motor di masa babak belur mati. Padahal tidak boleh dibunuh. Kecuali apa? Rampok, ya. Itu pun sebisa mungkin kita tidak membunuhnya. Biar apa? Biar pemerintah saja yang mengurusi hukum tersebut. Wallahu a'lam. Untuk apa? Nabi SAW berbicara secara struktur, kemudian secara perlahan-lahan, jelas makhrajnya, kemudian harokatnya, agar difahami oleh orang-orang. Sebagaimana ini difahami oleh Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, haddisun nasa bima yarifun. Berbicaralah kepada orang-orang dengan apa yang dapat mereka fahami. Atau hibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian senang apabila Allah dan Rasulnya itu didustakan? Jadi kita janganlah kita berkata dengan bahasa yang sekiranya tidak bisa difahami oleh orang-orang. Misalnya kita pakai bahasa intelektual dengan orang-orang awam. Ini dihindarkan. Kecuali apa? Forumnya mahasiswa. Maka gunakan bahasa yang berada di universitas atau di mata pelajaran mahasiswa tersebut.
Begitu pula kalau kita ngajarkan anak SD, jangan kita pakai bahasa mahasiswa, tapi gunakanlah bahasa yang bisa difahami anak usia sekolah dasar dan seterusnya. Nah, yang kesembilan, mengulangi penjelasan. Mengulangi penjelasan. Dan kami sebutkan di sini ada beberapa kemungkinan beliau mengulangi penjelasan atau mengulang bacaan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mengulangi penjelasan karena permintaan. Rasulullah diminta untuk mengulanginya, maka beliau pun memberikannya. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri misalnya, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wajabat lahul jannah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Sa'id, barang siapa atau siapa saja yang ridha Allah sebagai Rabbnya, yang dengannya dia beribadah kepadanya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai nabinya, maka dia berhak untuk masuk surga. Fa'ajibalah Abu Sa'id. Maka Abu Sa'id Al-Khudri merasa takjub dengan hadis Nabi SAW ini. Faqala a'idha alayya ya Rasulullah. Maka Abu Sa'id meminta kepada Nabi SAW, ulangilah untukku wahai Rasulullah. Fafa'ala, maka beliau pun mengulanginya. Maka guru juga begitu. Apabila ada muridnya, santrinya minta diulang, ya, jangan sungkan-sungkan. Apalagi apa? Nggak ada replay misalnya, nggak ada siaran ulang. Ini dihindarkan. Kenapa? Itu akan menyakiti hatinya anak-anak kita, atau membuat apa? Mahasiswa itu atau santri kita atau murid kita itu apa? Merasa jauh hatinya antara mereka dengan sang guru. Padahal di dalam transfer ilmu harus memperhatikan keadaan para santri yang nanti insya Allah kita baca. Adzan ini ya. Lanjutkan. Yang kedua, kemungkinan Nabi SAW mengulai penjelasannya tanpa ada permintaan di kesempatan yang sama. Semisal hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Ajarkanlah kepada manusia kebaikan dan permudahlah, jangan membuat sulit. Wa idza ghadibta faskut. Apabila engkau marah, diam. Wa idza ghadibta faskut. Apabila engkau marah, diam. Wa idza ghadibta faskut. Apabila kamu marah, diam. Rasulullah mengulangi hadisnya, fa idza ghadibta faskut 3 kali. Ini menunjukkan apa? Beliau mengulangi hadis ini tanpa ada permintaan. Kenapa? Kalau orang sudah marah, biasanya apa? Ucapannya nggak teratur, tangan kakinya apa? Bergerak di luar kendali. Ini berbahaya, bisa timbul kedzaliman, ucapan kekufuran bisa keluar dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Kemudian yang ketiga, mengulangi penjelasan tanpa adanya permintaan di kesempatan yang berbeda. Misalnya dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, yansha'u nas'un yaqra'unal qur'ana la yujawizu tarakiyahum. Bahwasanya Rasulullah mengatakan, kelak akan muncul sekelompok pemuda yang mereka membaca Al-Quran namun bacaannya tidak melebihi tenggorokan mereka, tidak sampai kepada hati mereka, baru tenggorokan saja nggak masuk. Kullama kharaja qarnun quti'a. Setiap keluar satu generasi mereka akan ditumpas. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullama kharaja qarnun quti'a aksara min 20 marrah. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap keluar satu generasi mereka akan ditumpas lebih dari 20 kali beliau mengulangi ucapan ini. Itu apa?
setiap keluar satu generasi mereka akan dibasmi, ditumpas. Hatta yakhruja fi iradihimud dajjal, sehingga keluar pada generasi mereka itu Al-Masih Ad-Dajjal. Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya ada di antara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum muslimin yang akan terfitnah dengan munculnya Dajjal, bergabung untuk apa? Untuk merusak bumi ini. Di antaranya adalah orang-orang Khawarij. Nas'alullah salamul afiyah. Oleh karena itu para ulama setiap generasi menerangkan bobroknya kejahatan orang-orang Khawarij yang mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin, terutama para pemerintah yang dianggap tidak menjalankan syariat Islam. Ya. Kemudian yang ke-10, termasuk adab Nabi SAW dalam taklim beliau, memilih istilah yang lebih halus daripada yang tabu. Ya, misalnya menyebutkan kata hubungan badan suami istri itu dengan kata kiasan. Misalnya dukhul, masuk. Ya. Misalnya apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Amr bin As tentang permasalahan ini, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nabi SAW itu bukanlah seorang yang suka berkata kotor dan tidak pula melakukan perilaku kotor. Nggak suka misu. Hati-hati ini yang suka misu. Jauh dari akhlaknya Nabi SAW, meskipun dia mengatakan cinta Rasul. Dan beliau pernah mengatakan inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Dan beliau pernah bersabda, sesungguhnya paling baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Contoh bahwasanya Nabi SAW tidak mengucapkan kata semisal hubungan badan itu dengan menyebutkan lafaz aslinya, ya. Itu dengan misalnya dukhul, idza ata ahlahu, ya, mendatangi keluarganya, maksudnya apa? Hubungan badan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan itu. Aula mastumun nisa, termasuk pembatal wudu adalah aula mastumun nisa, menyentuh wanita. Dari sini para ulama berselisih, apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu atau tidak? Sebagian para ulama, ya, semisal Syafi'iyah mengatakan batal berdasarkan ayat ini. Sedangkan ulama yang lain semisal Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, bahwasanya lamastumun nisa, menyentuh wanita itu maksudnya adalah jima, itu hubungan badan. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab beliau Fathul Bari rahimahullah, kecuali Nabi SAW pernah mengucapkan kata asli dari jima itu sendiri. Meskipun apa? Kata jima itu maknanya juga kiasan. Misal hadis Ma'iz ibnu Malik, ya, Ma'iz ibnu Malik, dia pernah mendapati ada sahabat ngaku dosa kepada Nabi SAW, dimaafkan, ya, dimaafkan. Maka Ma'iz ini datang kepada Nabi SAW mengaku dia telah berzina. Maka Nabi SAW enggan, bener tak? Ini jangan main-main, ini masalah apa? Had, rajam kalau engkau benar-benar melakukannya. Maka Rasulullah pun konfirmasi, bukan dengan bahasa kiasan, karena kalau pakai kiasan bisa dimaknai yang lainnya. Maka beliau mengatakan aniktaha dengan lafaz aslinya jima, yaitu aniktaha. Apakah engkau benar-benar memasukkan kemaluanmu kepada kemaluannya? Maka dia mengatakan iya. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk apa? Merajam Ma'iz, dan dia pun kabur, ya. Dia tidak mendapati apa yang dia dulu lihat. Rasulullah memaafkan, tapi ini apa? Rasulullah justru menegakkan had, yaitu rajam. Kemudian yang ke-11, memberi kesempatan kepada santri murid untuk berbicara, untuk bertanya. Misalnya hadis Abdullah bin Mas'ud, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam,
Kata beliau, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau mengatakan, as-salatu ala waktiha, yaitu salat pada waktunya. Kemudian hadis yang lain sangat banyak. Beliau ditanya oleh para sahabat yang menunjukkan apa? Beliau memberikan kesempatan dan beliau menjawabnya. Kemudian yang ke-12, memberikan pujian. Ya, jangan pelit-pelit untuk memuji murid kita, anak kita tatkala mereka bertanya, ketika mereka mendapatkan faidah kemudian mereka menyebutkan faidah tersebut. Dan hendaknya memberikan doa kita kepada mereka, doa kebaikan, barakallahu fiik. Bahkan tatkala anak itu nggak paham, misalnya kita doakan allamakallah, semoga Allah memberikan pengajaran kepadamu. Jangan dicaci maki, tambah sakit hati, putus asa. Ini hati-hati. Misalnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Maka beliau mengatakan, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'aluni an la yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hilsika al hadis. Sungguh aku telah mengira, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada seorang pun akan menanyakan hal tersebut mendahului dirimu, karena aku melihat engkau sangat bersemangat untuk mempelajari hadis. Rasulullah SAW tidak langsung menjawab pertanyaannya Abu Hurairah, tapi memberikan pujian. Ya. Bahkan beliau tidak hanya memujinya, bahkan mendoakannya dalam riwayat yang lain. Maka kemudian beliau baru menjawabnya, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dari jiwanya, ya, tanpa ada paksaan, tanpa rasa takut terhadap manusia atau celaan orang yang mencela. Dan di sini kami juga sebutkan beberapa hadis, bisa dibaca. Kemudian yang ke-13, beliau menjawab lebih dari yang ditanyakan, ya, seperti hadis Sofwan ibnu Asal yang tadi tentang hukum mengusap khuf bagi orang yang musafir. Beliau menjawab yaitu 3 hari 3 malam untuk orang yang safar, dan beliau menambahkan faidah yaitu 1 hari 1 malam untuk orang mukim. Begitu pula hadis Abu Hurairah tatkala Nabi SAW datang kepada beliau seorang yang bertanya tentang kebiasaan mereka mencari ikan di lautan. Mereka tidak membawa banyak air, hanya untuk minum. Tatkala waktu sholat, bolehkah kami berwudu dengan air laut yang rasanya asin? Maka beliau mengatakan tentang air laut, wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci dan mensucikan. Mestinya Nabi SAW cukup menjawab dengan ini, tapi beliau menambahkan faidah, yaitu dan halal bangkai lautnya itu. Maksudnya hewan airnya itu. Kenapa? Bisa jadi orang tidak hanya haus, tapi lapar. Ini. Kemudian yang ke-14, tidak asal menjawab pertanyaan yang tidak diketahui. Ya. Jangan mentang-mentang, waduh kalau saya nggak jawab, nanti apa kata santri? Kalau saya nggak jawab atau menundanya, atau saya mengatakan wallahu a'lam, nanti apa kata mahasiswa? Ya. Perhatikanlah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar ila waqad buyyina lakum. Ini kaidah. Perhatikan, tidaklah tersisa sesuatu apapun yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sungguh telah dijelaskan untuk kalian. Jadi jangan tanya dalam agama Islam bagaimana menuju surga dan jauh dari neraka kecuali telah dijelaskan, tinggal kita mau nggak cari petunjuk tersebut di penjelasan para ulama.
Dan sebuah kisah yang sangat menarik dari Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu. Anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya seorang datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ayul biladis syarr, ya Rasulullah, negeri mana atau tempat apa yang paling jelek, ya, paling buruk? Faqala la adri. Bayangkan Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak tahu. Falamma atahu Jibril qala ya Jibril ayul buldanis syarr. Maka tatkala Jibril datang kepada Nabi SAW, beliau bertanya kepada Jibril, hei Jibril, negeri mana atau tempat bumi mana yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Jibril mengatakan, la adri hatta as'ala rabbi. Ini loh perkataan yang wajib kita tiru. Jibril mengatakan, aku tidak tahu, nanti aku akan bertanya kepada Rabbku. Bertanya kepada yang lebih tahu, bukan apa? Sok tahu. Fantalaqa Jibrilu fa makasa masya Allah ayamkus. Kemudian Jibril pergi bertanya kepada Rabbnya beberapa saat. Kemudian summa ja'a faqala ya Muhammad. Kemudian beliau datang dan berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, innaka sa'altani ayul biladis syarr. Sesungguhnya engkau pernah bertanya kepadaku negeri mana atau tempat mana dari bumi ini yang paling jelek. Wa inni qultu la adri, dan dulu aku mengatakan aku enggak tahu. Wa inni sa'altu rabbi faqultu, dan sesungguhnya aku telah bertanya kepada Rabbku yaitu Allah, ayul biladis syarr, tempat mana yang paling jelek? Faqala aswaquha. Maka Allah menjawab, yaitu pasarnya. Ya, jadi pasar itu tempat paling jelek. Bukan berarti kita tidak boleh ke pasar, tapi apa? Hendaknya kita tidak lama-lama di pasar. Setelah hajat selesai, segera kita pulang. Waktu sholat datang, kita tinggalkan pasar untuk menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-15, marah boleh tatkala ada pertanyaan yang berbelit-belit dan tidak bermanfaat. Boleh marah. Nabi SAW pernah marah tatkala ditanya, silakan kalian bertanya kepadaku. Maka ada datang seorang sahabat yang bernama Abdullah, ya. Beliau bertanya dengan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ya Rasulullah, man abi? Wahai Rasulullah, siapa bapakku? Dia sudah tahu, tapi apa? Ia sekedar ingin bertanya. Maka Rasul mengatakan, abuka Hudzafah, bapakmu itu Hudzafah. Maka dia diam. Dia sudah tahu jawabannya. Sampai beliau marah, ya. Sampai beliau marah hingga Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat beliau marah ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna natubu ilallahi azza wajal. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami bertobat kepada Allah azza wajal. Kemudian yang 16, terbuka untuk diambil faidahnya atau dikritik, diberikan masukan. Ustadz, jangan suka ini sama santri itu aja, sini nggak dapat suaranya, Ustadz agak kerasin, yang belakang nggak dapat. Ustadz, duduknya santri itu diputar, ya, di rolling biar apa? Yang depan bisa merasakan yang belakang bisa merasakan di depan. Dan ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Sayangnya apa? Banyak dari kita sok tahu, ngajar asal ngajar. Kemudian yang ke-17, mengoreksi kesalahan. Guru harus apa? Mengoreksi kesalahan santri, tidak dibiarkan begitu saja. Entah langsung di tempat atau entah di waktu yang akan datang, menunjukkan perhatiannya guru. Kemudian yang ke-18, perhatian terhadap murid. Ya, ini ngantuk apa enggak? Kalau ngantuk sudah selesai, berhenti dulu. Santrinya rame atau lagi tidur, kalau rame maka ditenangkan dulu dan seterusnya. Dan bisa lihat dalilnya di buku ini. Kemudian yang ke-19, memanfaatkan momentum, ya. Misalnya ada suatu kejadian, itu kesempatan kita memberikan pengajaran. Misalnya apa? Hadis Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika beliau masih kecil, beliau berada di rumahnya Nabi SAW karena ibunya menikah dengan Nabi SAW setelah Abu Salamah bapaknya wafat. Maka beliau makan itu tangannya kemana-mana. Maka saat itu Rasulullah mengatakan, ya gulam samillah, kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak, ucapkanlah tasmiyah, bismillah,
makanlah dengan tanganmu dan makanlah dari yang terdekat darimu. Ya. Kemudian yang ke-20, rujuk kepada kebenaran. Kalau kita salah, jangan malu-malu untuk mengatakan saya salah, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami bawakan di sini juga hadis tentang hal tersebut. Wallahu taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Insyaallah kita selesai, meskipun ada satu catatan di akhir kitab ini, yaitu kami buat di cetakan yang terbaru, tatkala hasil tak seindah harapan. Ini nasihat untuk orang tua guru. Bahwasanya apa? Kadang-kadang kita sudah mengikuti metode Nabi SAW, mengajarkan, kita sudah berinovasi memberikan pengajaran, tapi kadang-kadang anak itu apa? Belum paham. Kadang-kadang anak-anak itu apa? Atau murid itu masih melakukan kesalahan. Bagaimana? Silakan baca di buku ini. Wallahu ta'ala alam. Kami cukupkan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum yang akan datang insyaallah. Dan kita akan kembali ke kitab Mausu'atul Adabil Islamiyah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.